إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah berikan pada kita. Atas taufik dan hidayah yang Allah berikan pada kita sehingga hati kita, jasad kita, jiwa kita berada di atas iman dan Islam. Menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat agung ini harus kita syukuri. Nikmat yang agung ini harus kita manfaatkan untuk kebaikan. Kita manfaatkan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala semata kita beribadah. Kepada Allah Subhanahu wa taala semata kita memohon pertolongan. Kepada Allah Subhanahu wa taala semata kita berdoa dan bertawakal. Demikianlah seorang mukmin dalam kehidupannya. Ketika dia menginginkan sebuah kebaikan atau ketika dia ingin melepaskan diri dari sebuah permasalahan, maka yang pertama kali dia ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang akan senantiasa dia ingat dalam ikhtiarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang dia dapatkan setelah dia berikhtiar, maka dia pun akan senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seorang mukmin yang betul-betul menjadikan Allah Subhanahu wa taala yang pertama dalam kehidupannya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang telah Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menjadi rasul bagi kita semuanya. Menjadi teladan bagi kita semuanya. Barang siapa yang mengikuti beliau, mengikuti sunnahnya, mempelajarinya dan berusaha mengamalkannya, maka kebaikan besar bagi dia di dunia sebelum di akhirat. Namun sebaliknya, barang siapa yang berpaling dari jalannya, berpaling dari jalan sunnah Nabi SAW, tidak mau mempelajarinya apalagi mengamalkannya, bahkan mungkin mengolok-olok orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi SAW, maka keburukan yang besar bagi dia di dunia sebelum di akhirat. Maka berusahalah kita menjadi orang-orang yang mempelajari sunnah beliau dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Karena kebaikan hidup ada pada mengikuti Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam akidah, dalam ibadah, maupun dalam berakhlak dan bermuamalah. Tak lupa kami wasiatkan pula untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Dengan ketakwaan yang serius, dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa. Disebutkan bahwa takwa yang sebenar-benarnya takwa adalah takwa yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketakwaannya ketika dia mengerjakan perintah atau ketika dia menjauhi larangan, maka dia lakukan karena Allah. Bukan karena dunia, bukan karena ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan nama, ingin mendapatkan posisi, ingin mendapatkan jabatan, tidak. Dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan dia ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa adalah ketakwaan yang istiqomah. Dan ini buah dari ikhlas. Orang yang ikhlas dalam takwanya akan istiqomah dalam takwanya. Baik di masjid maupun di luar masjid. Baik ketika dia di tanah suci maupun di luar tanah suci. Baik ketika dia berada di bulan Ramadan maupun di bulan Ramadan. Dia akan berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia yakin dimanapun dan kapanpun dia berada, Allah Subhanahu wa ta'ala melihat dia. Dan bahwa nanti akan ada hari akhir yang akan memutuskan, yang akan mengadili segala amalan yang dia lakukan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal kebaikan sedikit, sekecil apapun juga, dia akan melihat balasannya. Barang siapa yang beramal keburukan sekecil apapun juga, dia pun akan melihat balasannya. Sebagaimana ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa, ketika ketakwaan itu dilakukan dengan ilmu, berdasarkan ilmu, maka ketakwaan kepada Allah tidak bisa tidak harus dengan ilmu. Kita sholat, kita membayar zakat, kita berpuasa, kita menunaikan ibadah haji, semua ada aturannya. Bahkan ketika kita meninggalkan larangan Allah, kita meninggalkan khamar, kita meninggalkan zina, kita meninggalkan riba, semua ada aturannya. Apa yang harus kita tinggalkan? Maka seorang yang berusaha bertakwa kepada Allah dalam kehidupannya, dia tidak akan meninggalkan majlis ilmu. Dia tidak akan meninggalkan majlis dibahas dalamnya Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dia akan senantiasa meluangkan waktunya. Bukan sekedar waktu luang saja, tapi dia akan meluangkan waktunya untuk mempelajari agamanya. Kemudian ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa, di antaranya adalah ketakwaan yang dilakukan dengan semaksimal kemampuan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Allah menyuruh kita dengan semaksimal kemampuan kita untuk bertakwa kepada Allah ketika melakukan sesuatu. Perhatikan betul syarat-syaratnya. Perhatikan betul rukun-rukunnya. Perhatikan betul kewajiban-kewajibannya. Hiasi pula dengan amalan-amalan yang sunnahnya. Begitulah seorang muslim, seorang mukmin dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita kisah. Bukan hanya kisah di masa lalu, tapi kisah di masa depan. Yang membuat kita mesti memperhatikan hal tersebut. Ada kebaikan-kebaikan di masa depan yang Allah kabarkan, sehingga kita pun mesti memperhatikan untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Dan ada keburukan-keburukan di masa depan yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan. Perlu kita perhatikan agar jangan sampai kita mendapatkan keburukan tersebut. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mudaththir, menjelaskan pertanyaan seseorang kepada ahlun nar, kepada penduduk api neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma salakakum fis saqar?" Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Ma salakakum fis saqar? Wahai ahlun nar, wahai penghuni neraka, Allah ceritakan satu kejadian di masa depan di mana ketika mereka masuk neraka dan mereka ditanya. Dan tentunya ini merupakan peringatan bagi kita. Masalakakum fis saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar ini wahai fulan? Peringatan bagi kita agar jangan sampai kita bersifat, bersikap, mengambil atau melakukan hal-hal yang menjadi sebab orang tersebut masuk ke dalam api neraka. Dan itu kasih sayang Allah kepada kita. Orang yang sayang kepada seseorang, jika dia mendapatkan bahaya atau jika ada tanda-tanda dia akan mendapatkan bahaya, maka akan diperingatkan agar tidak terjerumus ke dalam bahaya tersebut. Jika ada satu kebaikan, akan didorong agar dia mendapatkan kebaikan tersebut.
Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba-hambanya, maka Allah kisahkan kisah ini agar kita tidak terjerumus ke dalam bahaya, agar di dunia ini jangan sampai kita mengikuti jejak ashabun nar ini. Qalu lam naku minal musallin. Kata mereka yang pertama, lam naku minal musallin. Kami dahulu di dunia tidak menegakkan salat, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mereka tidak mendirikan salat, tidak mendirikan ibadah yang dengan ibadah ini mereka akan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka salat ibadah yang sangat penting. Salat rukun Islam yang kedua yang kita diwajibkan mengerjakannya hanya 5 kali dalam sehari. 5 kali dalam sehari, kalau 1 kali salat saja 10 menit, hanya 50 menit dari 24 jam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka subhanallah, ibadah yang sangat agung. Jangan sampai kita melalaikan ibadah salat ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan atau kejelekan-kejelekan yang mereka lakukan, walam naku nut'imul miskin. Dan kami dahulu tidak memberikan makan kepada orang miskin. Kami tidak berbuat baik kepada sesama. Yang dalam ayat ini diwakili dengan memberi makan kepada orang miskin. Memberi makan perkara yang ringan kepada orang miskin adalah orang yang membutuhkan. Perkara yang ringan kepada orang yang membutuhkan saja mereka tidak mau untuk melakukannya. Apalagi perkara-perkara yang berat untuk orang-orang yang mungkin tidak seberapa membutuhkan, lebih tidak lagi mereka lakukan. Walam naku nut'imul miskin, dan kami tidak mau berbagi, sekedar memberi makan saja kepada orang miskin, bukan diminta untuk memberikan uang, memberikan rumah, memberikan harta yang besar, bukan. Walam naku nut'imul miskin, memberikan makan, sekedar memberikan makan kepada orang miskin saja tidak. Maka demikianlah Islam menuntun kita selain untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, Islam menuntun kita untuk menjaga hubungan dengan sesama manusia. Selain salat, rukun Islam yang lainnya adalah zakat. Dan di antara orang yang berhak menerima zakat adalah fakir miskin. Orang-orang yang tidak mampu, tidak memiliki kemampuan dan kecukupan untuk memberikan penghidupannya dalam sehari-harinya. Maka begitulah Islam. Dan siapa yang tidak melakukannya, apalagi itu merupakan kewajiban buat dia, maka dialah ahlun nar. Wal'iyadhu billah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin sekalian sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan sebab lainnya penduduk neraka ini masuk neraka. Allah menyebutkan wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami berbincang-bincang, membicarakan keburukan-keburukan dengan orang-orang yang membicarakan keburukan. Bersama-sama kami tidak berbincang-bincang tentang kebaikan. Bersama orang-orang kami tidak mendiskusikan kebaikan, kemajuan umat, kebaikan bagi umat, perbaikan bagi umat, kebaikan bagi kaum muslimin dalam urusan dunianya maupun urusan akhiratnya, tidak. Namun mereka bersama-sama berbincang untuk keburukan. Bersama-sama berbincang bagaimana memundurkan umat, bagaimana menghancurkan umat, bagaimana melancarkan maksiat-maksiat, bagaimana melancarkan dan menyebarkan keburukan-keburukan yang mereka ingin sebarkan, wal'iyadzubillah. Mereka merencanakan berbagai macam kejelekan-kejelekan, baik untuk pribadi maupun untuk masyarakat kaum muslimin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Maka waspadalah. Janganlah kita berbicara kecuali berbicara yang baik. Janganlah kita berdiskusi dengan kawan-kawan kita kecuali diskusi yang baik, yang membawa kebaikan dan perbaikan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari pembalasan. Mendustakan hari pembalasan. Hatinya tidak beriman dengan hari pembalasan. Bahkan sebagian orang mengejek-ejek hari pembalasan. Sebagian orang membuat video seolah-olah dia sedang berada di dalam api neraka, dan kemudian dia ketawa-ketawa dengan teman-temannya. Dia mengatakan hari pertama di api neraka sambil dia buatkan video yang tentunya video editan. Tidak akan mungkin seseorang
bisa merasakan dahsyatnya api neraka. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan, seorang yang selama hidupnya tidak pernah berada dalam keburukan, namun dia mati dalam keadaan kufur, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka. Kemudian Allah panggil dia dan Allah tanyakan dia, pernahkah engkau berada dalam kenikmatan? La ya Rob, tidak pernah ya Rob. Padahal seumur hidupnya tua foya-foya, muda kaya raya, tua foya-foya, mati masuk neraka. Ketika ditanya, pernahkah engkau mendapatkan kenikmatan? La ya Rob, tidak pernah. Padahal baru sebentar Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam api neraka. Kenikmatan dunia yang puluhan tahun dia rasakan, tidak terasa sedikit pun juga bekasnya bagi dia ketika dia masuk neraka. Allah mengatakan tentang adab neraka, fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Rasakan adab tersebut dan kami tidak menambah kecuali adab. Semakin hari semakin bertambah azabnya. Wal iyadzu billah. Maka mendustakan hari pembalasan, mendustakan surga dan neraka, mengolok-olok hal tersebut menyebabkan orang itu akan masuk ke dalam neraka. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Masuklah ke dalam neraka itu di hari yang dahulu kamu kufur dengannya. Wal iyadzu billah. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka waspadalah dari sifat-sifat buruk ini. Dari keburukan dalam akidah, keburukan dalam ibadah, keburukan dalam akhlak dan muamalah. Ikutilah Nabi SAW. Pelajari agama ini dengan benar dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la dhalan illa hadaitah wa la hajata min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustada'afina fi Palestin. Allahumma ansurhum, Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqimus shalah. Tahukah Anda, ada 3 amalan yang pahalanya tidak akan terputus setelah kita meninggal? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Salah satu bentuk dari sedekah jariah ialah wakaf untuk masjid atau lahan dakwah. Alhamdulillah, Masjid Pogung Dalangan kembali membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin berwakaf, bersama membebaskan lahan untuk perluasan masjid dan pengembangan sarana dakwah dengan target dana wakaf sebesar 10 miliar rupiah. Pembebasan lahan rencananya akan digunakan untuk perluasan Masjid Pogung Dalangan dan pengembangan sarana dakwah seperti Gedung Mahad dan Madin, Rumah Asatidzah, Studio MPD TV, serta Mualaf Center. Insya Allah, target kebutuhan akan berkembang menyesuaikan kesepakatan dengan pemilik lahan. Semoga Allah mudahkan. Mari bergabung bersama kami dan raih pahala jariah, baik atas nama diri sendiri maupun orang-orang yang kita cintai. Penyaluran dana wakaf dapat dilakukan melalui rekening wakaf berikut: 888 786 0004 atas nama Masjid Pogung Dalangan, atau scan secara langsung kode kris berikut. Untuk konfirmasi dan info lebih lanjut, silakan menghubungi kontak person kami. Jazakumullahu khairan.